Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel JNKZ. Saat ini kita berada di Langgar Gipo, atau bisa juga disebut dengan Langgar Sagipodin. Apa dan bagaimana tentang sejarah Langgar Gipo ini? Yuk kita simak bersama. Waalaikumsalam Gus. Beliau Panglima Laskar Macan Ali Surabaya. Gus David. Sibuk Gus. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini dari komunitas apa ini Gus? Kalau boleh tahu? Komunitas Laskar Macan Ali. Surabaya. Surabaya ya Gus ya. Untuk keterlibatan Laskar Macan Ali di Langgar Sagipodin ini seperti apa Gus? Mungkin bisa diperkenalkan Gus, siapa namanya Gus? Nama saya Aziz, Mas Aziz. Mas Aziz nggih. Jenengan Gus? Nama saya Muhammad Yunus. Al Bota Putih. Al-Botol. Jenengan Gus? Lo Johar Mahrus. Johar Mahrus. Alhamdulillah. Semangat. Perkenalkan Gus, saya dari channel JNKZ Gus. Ingin sedikit mencari tahu informasi tentang Langgar Sagipodin Gus. Mungkin bisa dijelaskan, monggo sinten. Langgar Gipo merupakan peninggalan daripada Mbah Sagipodin, atau nama aslinya Abdul Latif bin Kamal bin Kadirun. Beliau Kadirun adalah saudagar kaya menurut sesepuh daripada keluarga kita. Oh berarti jenengan juga termasuk duriya dari Bayai Sagipodin nih? Ya, masih ada duriya dari ibu sama nenek. Oh iya. Kenapa dipilih Langgar Sagipodin untuk program dari kegiatan Laskar Macan Ali ini sendiri Gus? Bisa dijelasin? Karena Langgar Gipo sendiri tidak terlepas daripada Langgar Sagipodin, karena disinilah pada awal tempat rapatnya para ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama pada zaman dahulu. Atau mungkin lebih jelasnya berarti termasuk ini adalah Langgar Sagipodin ini adalah cikal bakal tempat berkumpulnya ulama sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama ya? Benar ya Gus? Ya, betul. Atau juga bisa dikatakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Tujar gitu. Benar Gus? Betul, ya. Oh betul. Memang dalam sejarah itu ada 3 tempat. Yang pertama Tasvirul Afkar. Tasvirul Afkar yang pertama itu letaknya di Ampel Suci, di pojokan Ampel Lonceng. Oh dekat dari sini ya Gus ya? Dari sini sekitarnya. Nomor 2 Langgar Gipo. Langgar Gipo ini dulu namanya Gang Gipo, sekarang diganti jadi Jalan Kalimasjid 1 nomor 51. Alhamdulillah. Nomor 3 itu Langgar Haji Buso Kertopaten. Oh iya. Jadi di Langgar ini dengan kantor Nahdlatul Ulama yang di Bubutan lebih dulu yang di sini ya Gus ya? Ya, lebih dulu di sini, karena di sini merupakan tempat rapatnya para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama. Oh iya. Dari informasi yang beredar, ada juga yang menyatakan bahwa di sini
di tempat ini juga merupakan cikal bakal berdirinya asrama haji untuk pemberangkatan dari jamaah haji Indonesia yang mau naik kapal menuju Tanah Haram. Ya, Betul begitu ya? Betul sekali. Di sini dahulu Kalimas itu sungainya besar, jadi tempat bersandarnya kapal-kapal. Sehingga Langgar Gipo ini sebagai tempat persinggahan atau penjamuan jamaah haji pada waktu zaman via haji lewat laut. Oh gitu. Tempatnya strategis ya Gus Ya, ya? tempatnya strategis karena berdekatan dengan jembatan Petean. Jadi jembatan Petean itu tempat keluar masuknya kapal besar. Oh gitu. Mungkin barangkali bisa dibantu Gus untuk kita semua bisa mengenal lebih dekat dengan Langgar Sagipodin ini Gus. Saged nggih Gus? Nggih. Matur nuwun Gus. Ini bisa kita mulai dari luar Langgar Gipo itu seperti apa? Oh nggih, bagian luar dulu ya Gus ya. Ya, Nggih. Saat ini kita sedang berada di luar bangunan dari Langgar Sagipodin. Mungkin bisa dijelaskan Gus? Langgar Sagipodin didirikan kurang lebih antara 300 tahun yang lalu sebagai bentuk kontribusi dari Abdul Latif atau Mbah Yai Sagipodin terhadap pembangunan di wilayah Surabaya. Penyebaran Islam di Surabaya ya Gus? Surabaya juga, karena di sini sebagai tempat asrama haji yang pertama pada waktu itu. Iya. Di sekeliling sekitar Langgar Sagipodin terdapat bangunan-bangunan tua yang salah satunya ini di antara di tahun 1905 Yang depan sini ya Gus ya? depan dari Langgar Sagipodin dan yang lain. Nah, tidak tutup kemungkinan wilayah sini adalah tempat perdagangan pada waktu zaman dahulu. Oh ya, ini memang bangunan-bangunannya memang sepertinya menjelaskan memang di sini tempat dulu tempat orang-orang berdagang ya. Berdagang. Dari bangunan-bangunan kuno ini Gus. Di sebelah barat adalah tempat sungai Kalimas. Jadi di situ tempat lalu lalang dari para pedagang Langgar Sagipodin yang sekarang ini. Lantai 2 ya Gus? Lantai 2. Di lantai 2 itu tidak memakai ubin atau apa, tapi melainkan pakai kayu. Oh pakai kayu ya. Ya. Nggih. Jadi ubinnya pasti tetap pakai kayu. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan bagian dalam Gus? Monggo silakan. Monggo masuk Nggih. kalian. Matur nuwun Gus. Ini tertera di bagian kayu yang dipahat ini. Ada tulisan Langgar Gipo. Gus. Lantai ini kemungkinan besar di umur 100 tahunan. Lantai yang kuning ini ya Gus? Lantai yang kuning ini. Oh, nggih. Kurang Mungkin lebih 100 tahun. 100 tahun ya Gus? Nggih. Yang diperbuat dengan songgok besi, di tengah ada 4. Apa ini juga termasuk tiang soko guru Gus? Kemungkinan besar kayak gitu. Yang di atasnya ada dari kayu. Oh, nggih. Di lantai ini kemungkinan tempat para ulama atau tempat para haji dulu, tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat bertukar pengalaman, bertukar semua yang ada di sini. Nggih. Monggo.
ini adalah mau menuju ke keimaman. Tekelnya masih Marmer ya Gus? asli marmer Oh, tanpa nggih. ada perubahan. Oh ini masih asli ya? Ya. Tapi kalau dari strukturnya kayaknya mirip yang di dekat pengimaman. Oh Ampel, bener ya Gus ya? Oh memang benar. Oh memang Langgar Gipo ini sendiri nggak bisa dipisahkan dari sejarah Ampel sendiri. Tidak. Lantainya ini adalah marmer yang hampir sama dengan yang ada di Masjid Ampel yang berada di dalam. Oh bagian dalam ya Gus ya? Kemungkinan besar Masjid Langgar ini salah satu tempat syiar agama setelah dari Ampel. Oh gitu ya. Oke. Ini pengimaman ya Gus? Ini Pak Imaman. Ini butuh dipoles ini dari teman-teman LMA nggih? Biar malah tambah semakin kelihatan cantik. Ini lagi renovasi. Oh renovasi nggih Gus nggih. Nggih, teman-teman LMA nggih. Mungkin bagian yang lain Gus. Monggo, silakan. Saat ini kita memasuki ruangan di luar dari Langgar Sagipodin. Ini adalah kamar mandi. Terdiri dari 3 bilik kamar mandi. Dan di bagian ini, mungkin bisa dijelaskan untuk bagian yang ini Gus? Sebelah sini ada 2 kolam. Kolam untuk wudhu nggih Gus nggih? Bisa juga pada waktu itu adalah tempat wudhu. Tapi bisa juga pada waktu itu buat penggemblengan atau pembaiatan para pasukan Hizbullah. Oh, berarti untuk pasukan Hizbullah sendiri berarti sudah masuk ke zaman Belanda berarti ya? Zaman Belanda. Sebelum kemerdekaan nih, Ya. Gus. Karena dari melihat keturunan dari Sagipudin adalah salah satunya adalah Mbah Hasan Gipo, salah satu pendiri dari NU. Beliau juga salah satu pejuang juga pada waktu itu. Ketua Tanfidiyah yang pertama ya, Gus? Ketua Tanfidiyah. Oh, nggih. Untuk Mbak Yai Hasyim sendiri adalah Rois Akbar nggih, Gus? Iya, betul. Nggih. Jadi Mbak Yai Hasyim dan Haji Hasan Gipo sendiri adalah beliau adalah muasis dari pendirian NU. Mungkin bagian yang sebelah sana, Gus? Sebelah sana adalah sumur. Kemungkinan besar ini adalah tempat untuk pembaiatan para pejuang dulu. Jadi pengambilan air dimasukkan para pejuang ada di sini. Diberi nanti kasih air, apa dikasih doa-doa untuk sebelum menyerang Belanda. Oh gitu ya. Oh bagian sumur. Besar sekali nih Gus. Alhamdulillah besar. Dan untuk airnya masih bagus. Airnya masih bagus. Bening sekali Gus. Bening sekali. Bagus ini kayaknya untuk diminum ini Gus. Bagus. Teman-teman yang roan kemarin minumnya ini. Oh gitu ya Gus ya. Alhamdulillah. Emang kok? Ini contoh dari teko dari Langgar Gipo. Oh tekel, jadi untuk lantai ya? Lantai ini untuk lantai. Oh untuk lantai, nje. Ini adalah tekelnya. Pecah ya Gus. Ya. Sayang sekali Gus. Oke. Salah satu bentuk kamar mandi Langgar Sagipudin pada waktu dijadikan asrama haji pertama iya. kali.
Atapnya kayu-kayu besar ya, Gus? Kayu-kayu besar. Oh, ini juga menopang untuk lantai 2 ini, Gus? Untuk lantai 2. Oh, iya. Mari kita menuju ke lantai 2. Monggo silakan. Maaf. Maaf ya, Pak, mengganggu. Lantai di bagian lantai 2 ini struktur dari kayu. Di beberapa bagian sudah mulai rapuh dan kita mesti hati-hati untuk berjalan di lantai 2 ini. Mungkin ada beberapa bagian di bagian atap yang bocor, jadi menyebabkan di lantai 2 ini kayunya menjadi rapuh. Ini adalah bagian atap penopang. Untuk atap sendiri ini sepertinya terbuat dari seng atau baja kuno. Mohon maaf karena kita sedikit berhati-hati pada saat pengambilan gambar karena lantainya sendiri sedikit agak rapuh, jadi kita mesti hati-hati agar tidak terperosok ke bawah. Sepertinya ada pengimaman ya, Gus? Ya, ini wilayah ataupun daerah sini adalah tempat peristirahatan para jamaah haji. Oh, jamaah haji diinapkan di sini ya, Gus ya? Oh, gitu. gitu. Di sini ada pengimaman, kemungkinan di sela-sela di antara jamaah haji, bisa juga ini adalah tempat sholat perempuan atau tempat sholat berjamaah ya, Gus? Berjamaah atau mungkin sholat buat ngaji. Oh, gitu. Di lantai 2 ini cukup lumayan luas, kawan. Dimungkinkan ada sekitar ukuran 30 kali 15 meter ini. Cukup luas juga, mungkin untuk tempat menginap menginap para jamaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Dan di beberapa bagian memang terlihat seperti ini. Temboknya juga sudah mulai dimasukin akar dari, ini sepertinya akar dari pohon beringin ini, Gus? Iya, sepertinya akar dari pohon yang dari samping, karena dari samping. Oh, dari luar ini ya, Gus ya? Dari luar, dari langgar ini ada bangunan yang memang kosong. Sampai masuk banyak kayak gini, Gus. Dan kulitnya sendiri, kawan, ini sudah banyak mengelupas akibat di sela-sela dari kulit tembok ini dimasukin masuknya akar pohon beringin ini. Jadi akhirnya terkelupas karena akibat sebab dari akar yang masuk di sela-sela ini. Oh, itu penutup bagian atas untuk pintu ya, Gus ya? Iya. Ya. Jadi model pintunya pun kayunya besar-besar, kawan, juga termasuk dari daun pintunya juga. Kalau melihat dari tekstur. Oh, ini gentong ya, Gus ya? Ya, ini gentong. Fungsinya? Fungsinya adalah untuk cuci kaki mau ke Langgar Kipung. Oh, untuk sebelum masuk Langgar Kipung ya? Nggih. Ada bagian yang pecah, ini lumayan besar ini, Gus. Ya, ini rencana dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat LNA mau membenahi gentong yang rusak. Oh, tetap diperbaikin lagi ya, Gus? Ya. Oh, iya. Nggih. Kalau boleh tahu, untuk perbaikan dan juga untuk menghidupkan kembali Langgar Sagipoden ini, kalau boleh tahu untuk penggalian dananya bagaimana ini, Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk pekerjaan
pembenahan atau renovasi musola Sagipudin ini swadaya dari teman-teman sendiri, teman-teman Alikma Surabaya, bahkan tukang sendiri tadi juga termasuk anggota kita, anggota kami, anggota Laskar Macan Ali Surabaya. Bahkan Panglima tadi sempat moles tembok sampai turun tangan untuk memoles tembok biar kelihatan lebih. Oh, nggak dibayar itu? Nanti tidak sama sekali, dan insya Allah manutlah apa kata kita biasa ke NU, yang penting ngalap barokah, insya Allah. Alhamdulillah, amin amin. Semoga barokah nih Gus. Ya. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh Laskar Macan Ali ini bisa memberikan inspirasi bagi kita bahwa tidak semua harus berhitung dengan uang. Jadi barokah sendiri ada nilai tertentu yang dipercaya oleh orang NU sangat-sangat besar nilainya. Terima kasih. Kembali di channel Jian untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dari teman-teman yang tahu sejarah dari Langgar Dipo, baik dari NU, Ansor, ataupun budayawan dan sejarawan, silakan komen di video ini.